Hidup pada zaman fitnah itu bukan pilihan, tetapi hidup pada zaman fitnah merupakan sebuah komitmen dan konsekuensi yang harus kita hadapi. Kita tentunya kalau bisa memilih pada kehidupan kita ingin hidup yang sepi dari fitnah. Tapi hidup itu terkadang tidak memberikan kita banyak pilihan kecuali komitmen yang harus kita berikan. Ketika kita hari ini sadar kita hidup pada zaman fitnah, dan sesungguhnya masa fitnah telah datang ruang dan waktunya pada kehidupan kita, maka inilah yang menjadikan kita dituntut untuk mengetahui fitnah itu apa. Bagaimana fitnah itu diterangkan di dalam kitabullah dan sunnah. Bagaimana kita menjauhi dari fitnah itu pada kehidupan kita. Karena tidak mungkin orang akan selamat dari fitnah kalau dia tidak mengetahui tentang keburukan fitnah itu dan bagaimana penjabaran tentang fitnah itu. Orang yang tidak memahami bahayanya kolesterol, dia tidak akan selamat dari kolesterol. Orang yang tidak memahami bahayanya overthinking, maka dia akan overthinking. Orang yang tidak memahami tentang fitnah, bahwasanya fitnah merupakan perkara yang selalu ditakutkan dan dikhawatirkan para sahabat setelah kemunafikan. Bagaimana selamat dari fitnah kalau dia saja tidak mengetahui tentang keburukan fitnah. Para sahabat itu, mereka khawatir terhadap kemunafikan. Dan tidak ada yang mereka khawatirkan setelah kemunafikan kecuali adalah fitnah yang datang pada kehidupan manusia sebagaimana gelombang air laut ketika menjorok ke daratan dan tidak ada satupun rumah yang selamat ketika dilewati gelombang air itu. Setingkat Umar bin Khattab, setebal imannya, sekuat takwanya, itu pun masih ketakutan ketika sudah bicara tentang fitnah. Pada sebuah riwayat disampaikan bagaimana Umar bin Khattab bertanya, siapa di antara kalian yang mengetahui tentang hadis masalah fitnah yang pernah disampaikan Nabi? Tidak ada yang mengacungkan jarinya kecuali adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Lalu Hudzaifah ibnul Yaman berkata, fitnatur rajuli fi malihi wa ahlihi wa tukaffaru bis salati was sadaqati wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Setiap orang itu nanti akan mendapatkan fitnah pada dirinya, pada keluarganya, pada hartanya. Dan fitnah itu tidak bisa ditepis dan ditahan kecuali dengan sholat, puasa, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu Umar bin Khattab mengatakan kepada Hudzaifah ibnul Yaman, laisa hadhil fitnah allati uriduha ya Hudzaifah. Ini bukan fitnah yang kutanyakan kepada dirimu. Walakin uridul fitnah allati tamuju kama yamujul bahar. Tapi sesungguhnya yang aku tanyakan kepada dirimu, wahai Hudzaifah, terangkanlah kepadaku sebuah fitnah sebagaimana gelombang air laut yang tidak ada satupun rumah yang dilewati gelombang air laut itu kecuali mereka akan merasakan fitnah itu. Maka Hudzaifah ibnul Yaman berkata, sesungguhnya antara dirimu dengan fitnah itu terdapat pintu, wahai Umar, dan tidak akan masuk pada dirimu fitnah tersebut. Tahukah kita bahwasanya Umar adalah pintu yang menjaga kehidupan manusia dari fitnah, dan pintu itu nanti dirusak dengan terbunuhnya Umar bin Khattab oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Maka semenjak saat itulah mengalir fitnah pada kehidupan manusia, dan sifat fitnah itu datang dari yang kecil membesar dan tidak ada ujungnya sampai hari kiamat ditegakkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu, kepada seluruh para tamu pada teras kehidupan ilmu, semoga senantiasa Allah memberikan kepada kita kesehatan, Allah memberikan pertolongan kepada hati kita di dalam kita melakukan ketaatan, karena tidak ada ketaatan yang mampu kita lakukan bukan karena hebatnya kita di dalam keimanan, tetapi ketaatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita disebabkan karena pertolongan Allah. Dan tentunya kita harapkan semoga Allah memberikan kepada kita hati yang tidak pernah kenyang mendengarkan sebuah nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Karena indikator hati kita menjadi hati yang baik kalau kita tidak pernah kenyang mendapatkan setiap kebenaran nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena nasihat Allah, nasihat Rasul merupakan nasihat yang bersih dari motif apapun kecuali adalah kebaikan pada kehidupan kita. Makanya kita mengingat apa yang dikatakan para ulama terdahulu dari kalangan ulama-ulama yang salih. Mereka mengingatkan kepada kita, la yazalan nasu fi khairin madamu yuhibbunan nusha. Manusia itu senantiasa berada pada kebaikan selama manusia itu mencintai setiap
untaian nasihat yang diberikan kepada mereka. Semoga dengan setiap nasihat yang kita ambil, kita serap, kita praktekkan, membebaskan kita dari berbagai macam blind spot pada kehidupan kita. Karena kita pasti memiliki titik lemah, weakness point, dan kita pasti memiliki blind spot, titik buta. Yang tentunya titik lemahnya kita, titik buta kita pada kehidupan tidak akan mampu dihilangkan kecuali dengan nasihat yang kita serap pada kehidupan. Semoga Allah memberikan kepada kita sifat tidak pernah merasa qanaah dengan ilmu dan nasihat. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa dan tidak ada tempat bagi kita untuk bersyukur kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyukuran ini merupakan salah satu obat dari getirnya hasad yang mendominasi pada kehidupan hari ini. Di tengah dampak yang kita rasakan, bagaimana masifnya sosial media mendekatkan kita dengan berbagai macam informasi tentang orang lain. Ketika begitu banyaknya informasi yang kita dapatkan dari orang lain yang terkadang tidak kita butuhkan, tapi mata sudah terlanjur memandang, maka terkadang menimbulkan hasad yang jauh lebih besar. Masifnya gelombangnya hasad ini daripada dulu sebelum sosial media berkembang sebagaimana hari ini. Dan tidak ada obat dari getirnya hasad yang mungkin tumbuh pada hati manusia dan mata yang jahat yang mungkin dirasakan oleh manusia, kecuali adalah ketika dia bersyukur kepada Allah. Bahwasanya Allah telah memberikan yang terbaik pada kehidupan kita. Dan takaran terbaik itu menurut Allah adalah takaran yang tidak mungkin salah. Sebagaimana takaran untuk orang lain juga tidak mungkin salah. Nah inilah yang menjadikan kita selalu bersyukur atas apa yang kita peroleh, atas apa yang kita dapatkan. Berulang-ulang sering saya menyampaikan, syukur itu menjadikan kita semakin sederhana di dalam keinginan. Makanya para ulama itu berkata, sesungguhnya syukur itu kayak benih. Apabila ditaruh di dalam tanah kehidupan iman pada hati kita, maka syukur itu akan menyederhanakan keinginan kita. Supaya pada kehidupan ini tidak terlalu kita dibuat bermacam-macam dengan berbagai macam keinginan yang tidak ada putusnya dan tidak ada habisnya. Karena semakin banyak keinginan, semakin jauh konsep bahagia hadir pada kehidupan kita. Makanya kalau kita ingin meraba, ingin mendiagnosa diri kita, apakah diri kita ini syukurnya sudah diterima oleh Allah ataukah tidak? Maka jawabannya sederhana. Kalau kita semakin sederhana di dalam keinginan pada kehidupan kita, maka berarti syukur kita telah diterima oleh Allah. Dan inilah yang menjadikan kita berupaya, berusaha, mendorong hati kita, jiwa kita selalu bersyukur kepada apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Yang salah bukan apa yang telah kita peroleh, tetapi yang salah dan kurang adalah ketika kita tidak memaknai rasa syukur kita kepada apa yang Allah berikan pada kehidupan kita. Semoga hati kita dipilih oleh Allah menjadi hamba yang bersyukur. Dan kita harus ingat kepada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku tidak tahu manakah yang lebih utama antara syukur dan sabar. Yang mana dua-duanya menghantarkan aku kepada gelombang rahmatnya Allah. Maka tidak perlu kita pedulikan apakah sabar dan syukur. Selama kita tahu di balik kedua perkara itu akan menghantarkan kita kepada ridhonya Allah. Semoga kita senantiasa bersyukur. Semoga kita tidak amnesia terhadap seluruh kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kehidupan kita. Dan semoga apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita jumpai, selalu mampu menjadikan kita bersyukur. Nabi Sulaiman hanya melihat semut saja sudah bersyukur kepada Allah dengan kesyukuran. Khusyuk datang dari hati, terlisankan di dalam lisan beliau ketika mengucapkan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa na'mala salihan tardahu aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dzikirnya Nabi Sulaiman atas kesyukuran beliau ketika melihat semut menjadi sebuah kesyukuran yang dikagumi oleh Allah. Diabadikan doanya Nabi Sulaiman ketika bersyukur di dalam Quran. Melewati lorong waktu ribuan tahun sampai kepada kita. Dari konsep syukurnya seorang Nabi ketika melihat seorang semut, ketika melihat seekor semut. Bahkan Rasulullah pun diabadikan konsep bersyukurnya. Makanya Nabi ketika bersyukur, apapun kondisinya, tidak pernah kehabisan Nabi untuk bersyukur kepada Allah. Ketika mendapati kondisi yang menyenangkan, ucapan Nabi, Alhamdulillah, binikmatihi tatimmus sholihah. Itu ucapan Nabi kalau ada yang menyenangkan. Tapi kalau ada yang menyedihkan datang, ucapan Nabi pun tidak lepas dari
tahmid, sebagai bagian dari syukur. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillahnya tetap menjadi redaksi yang selalu disebut oleh Nabi. Apapun kondisinya, baik yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Nah, itulah yang menjadikan kita harus paham. Semakin kita beriman, semakin apapun yang kita dapatkan, rumah kita sebesar apapun dan sekecil apapun, handphone kita sebagus apapun atau sebiasa apapun, maka orang beriman ketika memegangnya, menggenggamnya, maka bertambah syukurnya dia kepada Allah. Semoga kita dipilih oleh Allah menjadi hamba yang bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Amin, insyaAllah. Seluruh para penuntut ilmu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Imam Ibnu Qayyim memberikan sebuah wejangan dan memberikan sebuah nasihat untuk setiap para penuntut ilmu. Di antara wejangan dan nasihat yang disampaikan oleh beliau di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan bahwasanya setiap muslim dan setiap orang yang beriman, mereka itu harus mengetahui apa kondisi dan keadaan yang sedang dia hadapi dan sedang dia jalani. Pada kondisi itu dan pada keadaan yang dihadapi. Kenapa mengetahui kondisi dan keadaan itu menjadi penting bagi seluruh para penuntut ilmu dan sebagai seorang muslim? Karena dengan mengetahui satu keadaan, kita mampu menentukan planning apa yang kita harus lakukan, roadmap apa yang kita harus kerjakan kalau kita mengetahui kondisi dan keadaan yang sedang kita jalani. Contoh, ketika kita menghadapi kondisi yang tidak terlalu baik untuk anak kita, tentunya kita akan berusaha bagaimana menjaga pergaulan dan lingkungan anak kita. Karena kita tahu kondisi lingkungan sudah tidak sehat. Dan berapa banyak kasus yang terjadi, anak kita dicuri dalam tanda kutip, dari pendidikan yang kita berikan kepada mereka di rumah, tetapi dicuri oleh lingkungannya. Dan lingkungannya merusak dari semua kurikulum yang kita berikan kepada anak. Maka mengetahui kondisi ketika banyak lingkungan sudah tidak sehat menjadikan kita lebih hati-hati di dalam menangani anak kita, di dalam menempatkan anak kita kepada sebuah lingkungan yang akan mereka terjun di dalamnya. Inilah pentingnya mengetahui kondisi. Sama dengan kondisi kita. Salah satu di antara tuntutan yang disampaikan oleh para ulama kepada kita, salah satu tuntutan keimanan di dalam kehidupan kita hari ini, kita ini harus memahami apa kondisi dan keadaan yang sedang kita hadapi. Dan salah satu kondisi yang hari ini harus kita sadari, mau tidak mau, senang tidak senang, ridho atau tidak ridho, kita ini menghadapi satu masa, di mana masa ini merupakan masa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Masa yang dikhawatirkan oleh para sahabat dan masa yang paling dikhawatirkan oleh para nabi dan para rasul, bahkan jauh sebelum Rasulullah datang. Dan masa itu adalah masa fitnah, masa-masa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW merupakan masa yang berat. Makanya tidak ada hadis yang paling panjang yang disampaikan Nabi dari habis subuh sampai maghrib kecuali hadis yang berkaitan tentang fitnah. Sebagaimana kesaksian dan testimoni yang disampaikan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Aku pernah mendengar khutbahnya Nabi tentang kondisi manusia di akhir zaman. Disampaikan Nabi dari habis subuh sampai menjelang duhur. Aku merasa bahwasanya dengan adanya sholat duhur, Rasulullah akan berhenti menyampaikan materi itu dan selesai. Ternyata Rasulullah ketika adzan, beliau berhenti, kemudian sholat. Kami menyangka sudah selesai. Ternyata Nabi berdiri kembali di atas mimbarnya dan berkhutbah melanjutkan kembali apa yang terputus sebelum duhur. Beliau lanjutkan sampai asar. Saya menyangka dengan datangnya waktu asar Nabi sudah selesai. Ternyata habis sholat asar, Nabi berdiri kembali di atas mimbarnya dan melanjutkan sampai maghrib. Dan itu merupakan hadis paling panjang yang pernah disampaikan oleh Nabi dari habis subuh sampai maghrib. Itu menunjukkan kepada kita, ketika Nabi memberikan banyak petunjuk, banyak kondisi yang diterangkan oleh Nabi pada akhir zaman, maka petunjuk yang disampaikan Nabi sedemikian panjangnya itu menunjukkan betapa Rasulullah ingin memberikan kepada kita sebuah kondisi, bahwasanya kondisi pada zaman itu merupakan zaman yang berat. Sampai setiap muslim ketika menjadi umatnya harus dituntut untuk mengetahui kondisi pada hari itu. Ditambah lagi ketika Nabi juga menyampaikan di dalam riwayat yang lainnya, sebelum datangnya Dajjal besar, maka nanti akan bermunculan Dajjal-Dajjal kecil yang jumlahnya ada 30. Penyebutan angka 30 kata Rasulullah ada 30 Dajjal-Dajjal kecil sebelum munculnya Dajjal besar.
Penyebutan kata Dajjal kecil 30 oleh Nabi bukan pembatasi bahwasanya jumlahnya hanya 30. Tapi itu menunjukkan lil kasrah, menunjukkan banyaknya, dan Nabi menggunakan simbol angka 30, menunjukkan banyaknya dajjal-dajjal kecil sebelum munculnya dajjal besar. Yang tentunya dajjal-dajjal kecil ini, mereka bertugas menyampaikan yang salah supaya menjadi benar, yang benar bisa menjadi salah. Dari berbagai macam narasi, berbagai macam yang trending, berbagai macam yang viral, supaya mengarah kepada sebuah program besar yang mereka sebelum datangnya dajjal besar. Dan tentunya inilah yang menjadikan kita semakin waspada. Salah satu tuntutan ketika kita menjadi mukmin adalah kita harus mengetahui kondisi kita pada hari ini. Keadaan kita pada hari ini semacam apa, dan kita sudah mengetahui ini zaman fitnah. Makanya ketika kita mengetahui zaman fitnah, makanya kita dituntut bagaimana kita berilmu. Karena obat dari getirnya zaman fitnah itu adalah dengan ilmu. Karena tidak ada kegelapan pada zaman fitnah kecuali pelitanya adalah ilmu kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Makanya saya berulang-ulang, sering sekali menyampaikan nasihat untuk saya dan nasihat untuk kita. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang menceritakan tentang salah satu circle sahabatnya dalam kondisi bergesekan yang luar biasa. Konfliknya begitu banyak, apapun yang meninggalkan Al-Quran, tidak mempelajarinya, kita termasuk pada kategori hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya setelah kita mendengarkan suara qari ini, karena sesungguhnya Islam itu betul-betul menempatkan persamaan dalam setiap anak itu bukan sesuatu yang gampang, terutama ketika mereka kita perintahkan untuk sholat. Kehidupan itu akan menghadapkan kita kepada orang yang kejujuran, yang menjadikan kita akhirnya mengetahui ini wanita apa yang diperbuat sampai setiap keluarganya ketika dimakamkan saya melihat saja. Apalah arti baik secara zahir kalau Allah saja memberikan diskon dan dispensasi selama 1 bulan itu 1 pekan mereka tidak inilah dunia. Bagaimana cara kita memahami dunia ini? Lihat doanya Umar bin Khattab. Allah yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling beriman. Kapan seseorang itu berjalan di atas kaidah Rabbani? Kapan seseorang itu berjalan di atas perbanyak sumpah? Karena orang yang memperbanyak sumpah itu akan mendapatkan. Mereka suka mengatakan la tuhaditsuna illa bil Quran. Ini adalah mobil-mobil limited edition. Harganya 10 kali lipat. Kita rubah narasi menjadi aksi. Mari kita rubah setiap. Kalau merasa tidak tahu, dia tidak akan sombong. Orang kalau merasa tidak tahu, dia selalu menelisik detail. Makanya saya berulang-ulang, sering sekali menyampaikan nasihat untuk saya dan nasihat untuk kita. Di dalam kehidupan iman tidak hanya butuh yang baik, tetapi kita harus menjadi orang yang benar. Itulah 2 perkara yang harusnya tidak boleh ditawar dan tidak boleh dikurangi dari 2 formula. Ini di dalam kita beribadah kepada Allah. Kamu harus jadi yang baik. Tapi kebaikan kamu tidak boleh melupakan kamu harus menjadi orang yang benar. Orang yang baik harus benar. Orang yang benar haruslah pula menjadi baik di dalam kebenaran yang dia pegang. Makanya Masya Allah hari ini banyak sekali narasi yang disampaikan. Yang penting baik, yang penting tidak mengganggu orang, yang penting tidak zalim kepada orang, yang penting tidak nyakitin, yang penting tidak nipu orang. Padahal memang betul, kita memang harus menjadi baik. Tapi baik tidaklah menjadi cukup sampai kita menjadi benar. Dan kebaikan itu berdasarkan akhlak yang kita miliki. Kebenaran itu berdasarkan kepada tuntunan yang ada di dalam kitabullah dan hadis yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah inilah korelasi dari sebuah prolog untuk menghadirkan makna kembali. Kenapa kita harus belajar tafsir? Karena belajar tafsir itu akan menjadi sebuah guidance buat kita, supaya kita mampu menjadi benar pada kehidupan kita. Kehidupan itu, role kehidupan ini tidak akan menjadi benar sampai kita mengikuti petunjuk yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Dan sesungguhnya Al-Quran itu disebut menyembuh. Seluruh masalah, seluruh penyakit itu kesembuhannya ada di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu disebut oleh Allah tidak disebut dengan kata dawaun, tetapi disebut dengan kata syifaun. Apa bedanya dawa dengan syifa, Ustaz? Dawa itu obat, belum tentu sembuh. Namanya juga obat kan?
Itu merupakan bagian dari tawasul. Kita bertawasul dengan obat, dan obat tidak menggaransi kesembuhan. Allah menyebut Quran bukan menjadi dawa, tetapi Allah menyebut Al-Quran menjadi syifa. Maka syifa itu artinya penyembuh. Berarti semua masalah, semua pertanyaan, semua penyakit yang ada pada kehidupan sejatinya itu sudah ada obatnya, kesembuhannya ada di dalam Al-Quran. Nah, inilah yang menjadikan kita harus memahami penyakit yang kita khawatirkan bukan hanya penyakit-penyakit fisik yang kronis, yang hari ini dinobatkan menjadi mesin pembunuh bagi manusia. Tapi yang kita khawatirkan itu adalah penyakit-penyakit kejiwaan, penyakit pemikiran yang sejatinya dalam beberapa hal terkadang jauh lebih parah daripada penyakit fisik. Dan itu obatnya ada pada kitabullah yang dipahami dengan benar, dibaca tafsirnya, direnungkan, ditadaburi, dan akhirnya menjadi tongkat bagi kita berjalan untuk menghindarkan kita dari jalan jurang yang memperosokkan kepada kerusakan menuju kepada arah puncak yang sangat indah menawan hati kita. Maka sesungguhnya Quran adalah petunjuk dan Quran adalah penyembuh dari semua masalah kalau kita memahami dengan benar. Kita dengan belajar tafsir akan semakin menjadikan kita bahwasanya berinteraksi dengan Quran itu harus di-upgrade. Tidak hanya stuck pada satu kondisi, hanya membaca dan membaca tetapi tidak mengetahui maknanya dan tidak paham bagaimana petunjuknya. Kalau kita membaca Al-Quran, tidak pernah kita mentadaburi maknanya, membaca tafsirnya, berarti kita sama dengan orang yang mabuk. Orang yang mabuk itu kalau berkata-kata, orang yang mabuk itu kalau mereka bercerita, mereka tidak paham atas apa yang mereka katakan. Itu pemabuk. Banyak orang yang mereka membaca Al-Quran, mereka sholat, tetapi mereka kayak orang mabuk. Walaupun mereka tidak minum alkohol. Ketika mereka sholat, mereka tidak paham tentang apa yang mereka baca di dalam sholat. Ketika mereka membaca Al-Quran, mereka pun tidak paham tentang apa yang mereka baca. Dan apa petunjuk pada apa yang mereka baca pun tidak tahu. Nah, inilah yang kita hindari. Semoga kita tidak dianggap oleh Allah pemabuk yang melaksanakan sholat hanya gara-gara kita tidak tahu makna yang kita baca di dalam sholat. Jangan sampai kita pun dianggap oleh Allah pembaca Al-Quran yang mabuk hanya disebabkan karena kita tidak mengetahui makna dan tidak mampu menjadikan apa yang kita baca menjadi petunjuk pada kehidupan kita. Itulah pentingnya belajar tafsir. Jadi kalau kita nanti ditanya kenapa sih kau harus belajar tafsir setiap bulan, siang-siang, kondisi yang sangat sensitif untuk istirahat, ini jawaban yang kita kemukakan. Karena kebenaran itu didasarkan kepada petunjuk yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Sekarang mari kita membahas, kalau tidak salah kita masih di surat Al-Ma'un. Kalau tidak salah, betul ya? Kita akan melanjutkan pada ayat yang terakhir, pada surat Al-Ma'un. Di dalam ayat yang terakhir pada ayat yang ke-7. Nah, kita di dalam mentadaburi ayat ini, maka tentunya kita harus memahami betul tentang beberapa poin yang perlu untuk kita pahami dengan benar. Maka poin yang pertama, mari kita bedah dari sudut pandang korelasi ayat dengan ayat-ayat setelahnya. Karena beberapa ayat itu terkadang memiliki korelasi dengan ayat setelahnya. Karena ini harus kita pahami dengan benar. Contoh nih, ketika kita membaca Al-Fatihah, di situ kita mendapati Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Doa pertama di dalam Al-Quran itu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang benar. Diletakkan pada ayat yang ke-6. Setelah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta. Ar-Rahmanirrahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Baru diletakkan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa korelasi 5 ayat ini dengan ihdinas siratal mustaqim? Para ulama lalu menjelaskan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir.
Allah meletakkan doa pertama di dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, setelah 5 ayat. Yang pertama pada surat Al-Fatihah menjelaskan kepada kita, sebelum kamu berdoa, maka pandai-pandailah kamu memuji Allah sebelum kamu meminta. Makanya 5 ayat yang pertama itu pujian kita sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pujian dan pengagungan. Baru setelah kita memuji, mengagungkan, menyanjung Allah, barulah kita meminta. Ini korelasi namanya. Maka sama dengan ayat ini, kita mencoba untuk mengambil korelasi. Ayat yang ke-7 yaitu adalah wayamna'unal ma'un. Ya. Wayamna'unal ma'un. Yaitu adalah termasuk orang-orang yang mereka itu dikatakan mendustakan ad-din, yaitu adalah mereka yang wayamna'unal ma'un, mereka menahan harta mereka ataupun mereka enggan memberikan bantuan kepada orang. Ini yang kita dapatkan. Kenapa korelasi ayat ini wayamna'unal ma'un diletakkan setelah menjelaskan tentang sholat? Wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wayamna'unal ma'un. Kenapa orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya termasuk orang yang terlaknat di dalam sholat, dan mereka juga terlaknat di dalam orang yang mendustakan agama? Disinilah kita mendapati sebuah korelasi kuat. Sholat dan memberikan harta itu korelasinya kuat pada kehidupan keimanan kita. Sholat dan zakat, sholat dan sedekah itu beriringan kuat. Makanya sebagian ulama salaf itu berkata, kalau orang itu sholatnya benar, pasti sosialnya bagus. Karena dia pasti akan sering memberi. Kalau sholatnya menjadi sholat yang diterima oleh Allah. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pernah beliau itu menyampaikan, kutipan perkataan Ibnu Abbas ini ada di dalam kitab Al-Kabair. Ibnu Abbas itu berkata, salasu ayatin nuzilat. La tuqbal wahidatun minha illa makrunatun biqariniha. Ada 3 ayat yang pengamalan 3 ayat ini tidak akan diterima oleh Allah sampai kita menyertakan 3 amal penyertanya. Apa 3 amal yang apabila kita kerjakan 3 amal ini tanpa disertai 3 amal penyertanya tidak akan diterima 3 ayat ini. Yang pertama yaitu adalah iman kepada Allah tidak akan diterima sampai kita beriman sama Rasul. Makanya bergandengan ati Allah wa atiur Rasul. Yang kedua, bersyukur kepada Allah tidak akan pernah diterima sampai bersyukur kepada orang tua. Makanya dalam surat Luqman diterangkan anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Artinya, kamu bersyukur sama Allah, tapi kamu durhaka sama orang tuamu, syukurmu tidak diterima sama Allah. Yang ketiga, sholat itu tidak akan diterima sampai kita bayar zakat ataupun kita bersedekah. Makanya kita jumpai ayat bergandengan antara perintah sholat dan perintah zakat dan perintah sedekah. Aqimus sholah wa atuz zakah, aqimus sholah wa atuz zakah, yuqimunas sholah wa yu'tunaz zakah. Itu selalu bergandengan. Kenapa Allah gandengkan sholat dan Allah selalu gandengkan dengan zakat? Karena sesungguhnya dan hakikatnya sholat dan zakat itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sholat dan sedekah itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya setelah menerangkan orang yang telaknat di dalam sholat, yang mereka itu yura'un, yang mereka itu sahun, yang sudah kita terangkan dari berbagai macam makna, lalu ayat yang menjadi closing ayat pada surat ini adalah wayamna'unal ma'un. Jadi semakin tidak sempurna dan semakin tidak diterima sholatnya seseorang, bukan hanya karena sahun, bukan hanya karena dia riya di dalam sholatnya, tapi yang juga menjadikan sholat itu menjadi semakin tidak ada harganya di sisi Allah, yaitu ketika orang itu, mungkin dia sholat tetapi dia menahan hartanya. Dan dia tidak menjadi pribadi yang memberikan pertolongan. Dan tidak menjadi selayak sungai yang begitu gampang memberikan aliran manfaat kepada orang-orang yang hidup di pinggir-pinggir sungai. Ini yang menjadikan akhirnya sholat itu menjadi tidak bermakna. Makanya paham yang pertama inilah yang kita harus paham. Makanya kalau ada salah satu di antara perkataan para ulama dulu, kalau kamu ingin melihat sholatnya seseorang itu berkah dari apa yang dia kerjakan, dari apa yang dia lakukan ketika melaksanakan sholat, lihat bagaimana ketika dia memberi zakat.
Lihat bagaimana ketika dia memberi sedekah. Karena sedekah, infak yang keluar dari kantongnya, yang dia berikan, yang dia tidak tahan, dia berikan kepada orang, itu menunjukkan kualitas sholatnya. Itu menunjukkan kualitas sholat. Dan itu menjadi salah satu di antara ukuran penting kita untuk menilai bagaimana sholat kita. Nah, itu yang kita harus perhatikan. Pada suatu hari, Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Robbana yang kita harus lakukan? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya. Letakkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa, semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut Asmaul Husna, salawat kita kepada Rasulullah. Jadi kalau kita mendiagnosa dengan pertanyaan sederhana, apakah sholat saya diterima? Perhatikan apakah kamu memiliki sifat bakhil terhadap hartamu untuk kamu infakkan di jalan Allah ataukah tidak. Kalau seseorang sudah memiliki sifat bakhil, memiliki sifat syuh, sampai akhirnya dia berat memberikan hartanya di jalan Allah, maka orang yang mereka tidak memberikan zakatnya, tidak memberikan sedekahnya, maka itu sudah cukup menjadi jawaban sholatnya itu tertutup pintu langit dan tidak terbuka pintu langit untuk sholatnya. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa orang yang tidak zakat, tidak membayar infak, itu berkategori sebagai dosa besar, Ustadz? Bahkan, kenapa sedekah zakat itu diikutkan dan diletakkan di samping sholat? Karena sesungguhnya, ketika kita tidak membayar zakat, ataupun ketika kita tidak bersedekah, berarti secara tidak langsung, ataupun langsung, maka kita telah ragu bahwasanya Allah akan menjaga harta kita. Ketika kita ragu, itulah yang menjadikan kita tidak memberikan zakat. Itulah yang menjadikan orang tidak memberikan sedekah. Keraguan ini loh, bahwasanya Allah akan membalas dan Allah akan menjaga setiap apapun yang dititipkan kepadanya. Karena ragu bahwasanya Allah akan menjaga apa yang kita titipkan kepadanya, sampai menahan diri kita untuk tidak bersedekah dan menahan kita untuk tidak zakat, itu yang dijadikan menjadi salah satu sebab primer kenapa perkara itu termasuk pada kategori dosa besar. Bahkan bisa mengganggu kualitas sholat kita. Karena orang yang tidak sedekah, orang yang tidak infak, berarti dia meragukan sifatnya Allah yang maha pembalas dengan balasan yang terbaik dan penjaga setiap titipan yang diberikan kepadanya. Ya. Maka ini yang kita harus selalu perhatikan. Jadi makanya Masya Allah ya, kita menjumpai bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pribadi sebagaimana angin sepoi-sepoi di dalam memberikan manfaat pada harta yang beliau miliki. Dan tidaklah orang gampang memberikan sedekahnya kecuali keyakinan dia bahwasanya apa yang dia titipkan kepada Allah, maka sejatinya akan menjadi sesuatu yang bermakna indah pada kehidupan di akhirat. Saya ambilkan contoh yang simpel dan sederhana. Ini misalkan sebuah tempat. Saya kasih minyak wangi. Ini berapa? Misalkan 500 mili. Ini minyak wangi di sini. Maka ketika saya mendapati ini adalah 500 mili minyak wangi, maka apapun yang saya masukkan di gelas ini yang di dalamnya minyak wangi, maka mau kertas kah, mau tisu kah, mau kacamata kah yang saya masukkan ke gelas ini, maka pasti kalau kita keluarkan menjadi wangi. Kenapa? Karena objek yang kita masukkan barang-barang kita ke dalam objek itu. Ini analogi dan kias sederhana.
Kalaulah gelas yang di dalamnya ada minyak wangi bisa menjadikan objek yang kita berikan pada tempat itu menjadi wangi karena wanginya minyak wangi pada gelas itu, apalagi ketika kita menitipkan itu kepada Allah. Maka apapun kalau sudah dititipkan kepada Allah, apapun yang sudah dititipkan kepada Allah itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Karena objek yang kita titipkan. Karena objek yang kita titipin itu harta. Makanya Masya Allah, itulah betapa dahsyatnya kekuatan sedekah ketika kita memiliki keyakinan di dalam sedekah. Sedekah itu akan menjadikan apa yang kita titipkan menjadi luar biasa. Karena objek yang kita titipkan harta kita di objek yang terbaik itu adalah Allah. Saya ambilkan contoh lagi yang sederhana lagi. Kalau ada tisu nggak nak? Satu aja. Ini saya ambilkan contoh. Ini tisu. Kalau tisu ini tidak ada apapun di atasnya, maka sesungguhnya tisu ini tetap menjadi barang biasa. Saya pakai untuk membersihkan minyak pada wajah saya, maka pun tidak ada yang mempersalahkan. Saya membuang tisu ini di bawah atau di tong sampah juga tidak ada yang mempersalahkan. Kenapa buang tisu di tong sampah? Karena memang tempatnya di tong sampah, kalau sudah selesai kita pakai. Beda kalau kita menuliskan lafaz Allah pada tisu ini. Kita tulis nama Allah di sini, besar. Apa konsekuensinya kalau di sini sudah ada lafaz Allah pada tisu ini? Kalau sudah ada lafaz Allah pada tisu ini, maka hukumnya menjadi berbeda. Ketika kita jadikan itu menjadi pembersih minyak, mungkin banyak orang yang protes. Karena memang tidak seharusnya dijadikan sebagai pembersih minyak pada tisu kalau sudah ada tulisan Allahnya. Kalau kita tempatkan di bawah, tentunya banyak orang mukmin yang marah. Karena sesungguhnya tisu itu ada tulisan Allah. Kenapa berbeda? Padahal kan hakikatnya sama. Yang menjadikan berbeda itu karena sudah ada tulisan Allahnya. Maka akhirnya menjadikan ini menjadi mahal. Tidak boleh diletakkan secara sembarangan. Tisu ini tidak boleh dibawa ke kamar mandi karena sudah ada tulisan Allahnya. Bisakah kita menangkap sebuah korelasi yang sederhana dari analogi ini? Analogi ini menjadikan kita memahami harta itu di sisi Allah murah. Harta itu di sisi Allah murah. Referensinya mana Ustaz? Dalilnya bahwasanya harta itu di sisi Allah itu murah. Dan murahan, recehan di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin ma'awadahullahu lil kafirina bisyurbatin ma'in." Kata Rasulullah, kalaulah dunia itu sebanding dengan sayapnya seekor nyamuk, maka tidak mungkin bagi Allah memberikan dunia itu kepada orang kafir walaupun seteguk air. Boleh tanya dulu sama apanya, boleh atau enggak. Abi lagi dakwah saya. Adabnya gimana kalau Abi lagi dakwah? Abi kan sudah sering ngomong di rumah. Boleh Abi lanjutin dakwahnya dulu? Karena sama Mas Fadil dulu. Apa? Sampai mana tadi? Lupa saya. Oh iya. Dunia itu di sisi Allah itu murah, recehan. Ketika Rasulullah mengatakan, kalaulah dunia dari ujung timur sampai barat, utara, selatan yang ada di atas dan di bawahnya. Artinya emas, perak, tembaga, minyak ataupun batu bara. Kalaupun itu sebanding dengan sayapnya seekor nyamuk, kata Rasulullah, itu pun tidak akan diberikan kepada orang kafir walaupun seteguk air. Berarti nilainya dunia dengan mungkin ratusan triliun ataupun jutaan triliun yang ada, itu ternyata tidak sebanding dengan sayapnya seekor nyamuk. Itu berarti recehannya dunia. Tapi recehannya dunia akan berubah kalau dunia itu sudah dititipkan kepada Allah.
Maka dari recehan yang dikatakan oleh Allah tidak sebanding dengan sayapnya seekor nyamuk, kalau sudah dititipkan kepada Allah, maka investasinya dan nilainya dan value-nya menjadi berbeda dan sangat besar di sisi Allah. Kenapa? Berdasarkan kemuliaan objek yang kita titipin. Makanya akhirnya menjadi besar. Uang 100.000 mungkin kecil, remeh betul. Dunia seisinya aja remeh kok di hadapan Allah. Tapi kalau 100.000 itu sudah dititipkan kepada Allah lewat perkara-perkara dan jalan yang Allah ridhoi, maka 100.000 itu menjadi sangat besar di sisi, menjadi sangat mulia yang nanti kita peroleh karena kita menitipkan kepada Allah. Itulah yang dinamakan dengan menitipkan sesuatu kepada Allah. Dan itu Allah berikan ujiannya melalui harta. Makanya orang yang diberikan oleh Allah harta itu, pada dasarnya mereka sedang diberikan oleh Allah dengan sebuah konsep ujian. Apakah dia mampu mengembalikan kembali pada jalannya Allah ketika dia tidak menahan pemberiannya kepada orang. Maka ketika dia menjadi orang yang memudahkan untuk memberi manfaat sebagaimana sumur, sebagaimana sungai, begitu gampang memberi manfaat, maka pada dasarnya sholatnya akan menjadi megah. Sholatnya akan menjadi berkah. Sholatnya menjadi hebat membuka pintu langit. Berdasarkan banyaknya sedekah, infak, dan zakat yang dia berikan. Makanya sampai akhirnya kan para ulama lalu berkata kan, kalau saya punya banyak dosa, termasuk di dalamnya dosa sholat, lalu saya ingin bertobat dari dosa yang pernah saya lakukan, salah satunya melalaikan sholat, apa perkara yang bisa saya maksimalkan? Perbanyaklah sedekah untuk menutupi kekurangan kamu di dalam sholat. Makanya Rasulullah bersabda, Inna sodaqata tudfi'ul khotoya kama annal ma'a yudfi'un nar. Sesungguhnya, sedekah itu menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan. Dan itu menunjukkan betapa luar biasanya ketika harta sudah dititipkan kepada Allah. Layaknya tisu, kalau tidak ada tulisan Allah, tidak ada harganya. Kalau sudah ditulisin Allah, menjadi sangat mahal harganya dan tidak sembarangan kita menempatkan. Harta itu recehan. Harta itu recehan. Tapi harta recehan itu akan berubah value-nya dan berubah nilainya ketika sudah dititipkan kepada Allah. Dia tidak lagi menjadi recehan. Tapi Allah yang turun serta untuk menjaga dan menyuburkan apa yang kau titipkan di jalan Allah. Makanya para sahabat itu khawatir kalau menjadi orang yang baik. Makanya kita lihat dari apa yang terjadi kepada Abdullah bin Mas'ud. La ilahal wujud qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan, maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar. Macam peristiwa. Yang mana peristiwa itu satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, tapi mereka tidak jahat. Mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat. Kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasr. Yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu. Semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya, itu berisi di dalamnya air. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى صادقا في المدى. Makanya kita lihat dari apa yang terjadi kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu kalau beliau tawaf, doa yang beliau lazimi adalah Allahumma inni a'udzubika minasyuh. Allahumma inni a'udzubika minasyuh. Ya Allah, aku berlindung dari syuh. Jadi orang bakhil itu dua. Ada bakhil, ada syuh. Lewat penjelasan ahlul bahasa atau ahli lughah atau bahasa, itu setidaknya ada perbedaan antara bakhil dengan syuh. Bakhil itu, dia pelit, kikir. Tapi terkadang dia royal untuk dirinya. Itu namanya bakhil. Sama orang, pelit.
tapi sama dirinya sendiri royal. Itu namanya bakhil. Kalau syuh, dia bakhil sama orang lain, sama dirinya sendiri pun bakhil. Itu namanya syuh. Tidaklah Abdullah bin Mas'ud kalau beliau itu sedang tawaf, kecuali beliau itu memperbanyak doa. Ya Allah, hindarkan aku dari bakhil dan syuh. Karena begitu berbahayanya perkara ini. Ini berbahaya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul. Harta itu, kalau terlalu kita tumpuk, terlalu banyak, sebagaimana air kita timbun, terlalu banyak. Yang akhirnya ketika air itu debitnya terlalu banyak, akhirnya tidak bisa kita manfaatkan. Kalau air itu terlalu banyak, itu kan kita mau apa? Kalau misalkan banjir satu lantai, mau diapain airnya? Tapi kalau air itu sesuai dengan takaran, misalkan satu tempat kamar mandi, atau satu tangki di atas, atau 2 tangki, 3 tangki, maka sebenarnya kita bisa manfaatkan. Itulah yang menjadikan Allah itu memberikan jalan adanya sedekah, infak, zakat dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya itu berurusan dengan sholat kita. Dan berurusan bagaimana posisi kita untuk yakin bahwasanya Allah adalah penjaga terbaik dari apa yang kita titipkan kepadanya. Harta itu recehan kalau kita yang pegang. Tapi harta itu menjadi bermakna besar ketika dititipkan kepada Allah, yang tidak mungkin Allah mengurangi apa yang kita titipkan kepadanya. Saya sudah sering menyampaikan di banyak sekali kesempatan untuk memberikan dorongan bagi kita untuk terus bertransaksi kepada Allah dalam kebaikan. Pernah saya sampaikan, kita ini kalau melihat sholat, mana sholat yang paling ringan? Sholat yang paling ringan itu ya sholat sunnah fajar. Sholat yang paling ringan itu sholat sunnah fajar. Rakaat yang pertama disunahkan membaca Al-Kafirun, rakaat yang kedua kita disunahkan untuk membaca Al-Ikhlas. Tapi Masya Allah, balasan yang disampaikan oleh Nabi hanya sholat 2 rakaat. 5 menit tidak nyampe, 3 menit lah. Tapi Masya Allah, walaupun cuma 3 menit, balasan yang diberikan oleh Allah itu apa? Khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau hanya bertransaksi kepada Allah di dalam sholat sunnah fajar saja yang tidak sampai 3 menit, efek yang kita peroleh di sisi Allah sedemikian besarnya, apalagi ketika kita menitipkan harta kita di jalan Allah. Bukan memberi, karena Allah tidak minta. Jangan pernah kita menganggap bahwasanya sedekah itu kita memberi, tapi kita nitip. Dan kita menitip itu sebesar keyakinan kita kepada yang kita titipin. Dan itulah kenapa di sini dijelaskan, orang yang terlaknat di dalam sholat itu, salah satunya adalah mereka yang menahan harta setelah mereka sholat itu. Dan itulah yang menjadikan tidak menjadi barokah setiap sholat ketika disertai dengan sifat bakhil dan sifat syuh yang dimiliki oleh manusia. Makanya Masya Allah ya, mari kita merenungkan sebuah kisah nyata yang terjadi pada satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ini kisah pernah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, dan ini ada kaitannya pada pembahasan kita pada kesempatan hari ini, yaitu adalah ada seorang perempuan datang kepada Ibunda Aisyah, lalu dia berkata, tangan saya sakit, perih, dan saya tidak tahu apa sebabnya. Lalu Ibunda Aisyah bertanya kembali sama beliau, kapan kamu sakit? Dan bagaimana kronologisnya ketika kamu sakit? Iya, saya tidur. Lalu bangun-bangun tangan saya sakit. Tapi di dalam tidur saya bermimpi sesuatu. Kemudian Ibunda Aisyah bertanya, apa yang kamu lihat di dalam mimpi? Ibunda Aisyah bertanya itu. Perempuan itu lalu berkata, saya ini memiliki, sebelum saya ceritakan mimpi saya ini memiliki bapak dan ibu, orang tua yang sudah meninggal dunia. Orang tua saya sudah meninggal dunia dua-duanya. Dan keduanya memiliki latar belakang yang berbeda. Bapak saya ini orang yang paling dermawan yang pernah saya lihat. Adapun ibu saya adalah orang yang bakhil yang pernah saya lihat.
Bapak saya itu kalau apapun dia selalu memberikan hadiah terbaik kepada orang-orang di sekitarnya. Beda dengan ibu saya. Ibu saya itu jarang sekali memberikan sedekah. Kecuali hanya 2 kali yang saya pernah lihat. Yang pertama, ketika bapak saya motong sapi, maka pada saat pemotongan itu tiba-tiba datang pengemis di rumah kami. Yang mengetahuinya adalah ibu saya pertama kali. Maka ibu saya tidak sudi memberikan dagingnya kepada pengemis itu. Ibu saya hanya mengambil tulang yang ada gajinya. Lalu tulang yang ada gajinya itu diberikan kepada pengemis. Kemudian yang kedua, pernah ada kejadian lagi, pengemis datang lagi ke rumah kami. Lalu pengemis itu meminta sesuatu. Lalu ibu saya tidak memberikan kecuali sepotong kain yang sudah lusuh, hanya seluas atau selebar kain lap, lalu diberikan kepada pengemis itu. Hanyalah 2 kali itu. Maka ini ada kaitannya dengan mimpi yang saya jumpai. Maka di dalam mimpi itu saya berjumpa dengan bapakku yang telah meninggal. Aku menjumpai bapakku di pinggir sungai, insya Allah, dengan kondisi yang bahagia, pakaian yang luar biasa indah. Di kanan kirinya ada sungai yang beliau bersuka cita dengan apa yang beliau lalui dan apa yang beliau dapatkan. Maka saya senang sekali berjumpa dengan bapak saya. Ketika saya berjumpa dengan bapak saya kan senang ya saya berjumpa dengan bapak saya. Saya bertanya, gimana kabar bapak? Ya sebagaimana yang kamu lihat, nak. Aku hari ini sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Dengan semua yang telah aku lakukan ketika aku memberikan bantuan kepada orang. Maka aku merasa senang dengan kondisi dan keadaan yang didapatkan oleh ayah saya. Lalu saya melihat ke kanan ke kiri. Ternyata saya tidak menjumpai ibu saya. Padahal ibu saya meninggal beberapa waktu setelah bapak saya. Lalu saya sontak bertanya, loh ibu mana Pak? Kok tidak ada ibu? Ibu di mana? Ibu di mana Pak? Lalu bapak saya berkata, loh ibumu sudah meninggal dunia? Sudah. Kapan? Beberapa waktu setelah bapak meninggal maka ibu menyusul. Maka bapak saya lalu berkata, kalau ibumu tidak datang ke sini, ke tempat ini, kamu carilah ibumu di sebelah kiri ini. Telusurin ini jalan ke kiri ini, nanti kamu akan temukan orang-orang yang berkumpul di sebelah kiri ini. Mungkin ibumu di sana. Maka aku tergelayuti dengan banyak pertanyaan. Kenapa ibu tidak sama dengan bapak? Maka dengan rasa penasaran aku susuri ke sebelah kiri yang ditunjukkan oleh bapak. Saya telusuri jalan itu. Menyusuri jalan. Sampai akhirnya saya ketemu dengan seorang perempuan yang saya lihat dari kejauhan. Dia sedang memeras gajih di tangannya. Lalu di tubuhnya itu hanyalah secarik kain yang sempit. Yang menutupi sebagian kecil dari auratnya. Maka aku lihat perempuan itu dan semakin dekat. Ternyata yang aku dapati dan aku jumpai adalah ibuku. Ternyata ibuku menggenggam gaji yang terus dia peras. Yang peresan itu dimasukkan ke mulutnya. Dan dia selalu berkata, atshan, haus. Padahal di sekelilingnya ada air. Tetapi dia tidak bisa mengambil air itu. Karena ada sebuah larangan untuk mengambil air itu untuk ibu saya. Maka yang dilakukan ibu saya itu hanya memeras gaji tersebut. Dan gaji itu kemudian dimasukkan ke mulutnya. Dan tentunya tidak bisa menghilangkan rasa haus dan dahaga. Di tubuhnya hanyalah kain kecil yang menutupi sebagian kecil dari auratnya itu. Disitulah saya mengingat. Gaji itu adalah gaji pada potongan dari bagian sapi yang disedekahkan oleh ibu. Dan pakaian yang pendek yang menutupi sebagian kecil dari auratnya ibu saya adalah, saya ingat kepada kain yang diberikan ibu kepada pengemis. Maka aku sedih. Maka aku kemudian ingin mengambil air untuk ibu karena ibu selalu berkata, haus. Maka sebelum aku akan mengambilkan air itu, tiba-tiba ada suara siapapun yang mengambilkan air itu, maka tangannya akan sakit. Tapi aku tetap memaksa memberikan air minum itu kepada ibuku. Dan setelah itu saya terbangun dan tangan saya sakit. Tahukah kita apa komentarnya Ibunda Aisyah ketika mendengarkan mimpi ini?
riwayatnya sahih. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha langsung membaca, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha langsung membaca, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan, akan datang waktunya dibalaskan kebaikan itu. Walaupun hanya seberat biji dzarrah. Dan siapapun yang melakukan keburukan, maka keburukan itu pun akan dibalas oleh Allah. Walaupun hanya seberat biji atom atau partikel yang paling ringan. Masya Allah ya. Hadis ini kalau kita bedah, luar biasa hadis ini. Salah satu spotlight yang kita ambil pada hadis ini itu apa? Ternyata Masya Allah ya, sedekah itu pasti akan diganti oleh Allah. Walaupun cuma gaji. Walaupun cuma gaji. Walaupun cuma kain lap yang kamu berikan. Karena wanita yang bercerita kepada Ibunda Aisyah, dibalas gajinya, dibalas kain lapnya. Maka itu memberikan kepada kita. Apakah ini yang akan menjadi sebuah peringatan untuk kita? Karena pada mimpi yang disampaikan oleh wanita ini, di sini ada sebuah peringatan untuk kita. Bahwasanya kehidupan di akhirat kita itu berdasarkan pilihan yang bisa kita lakukan hari ini. Ketika kita masih bisa untuk memilih pada harta yang mengalir untuk kita. Ada bapak yang mendapatkan kedudukan dan keistimewaan dia di akhirat yang dilihat oleh anaknya. Ada seorang wanita yang mendapatkan apa yang dia dapatkan sebagaimana yang dia berikan pada jalan Allah. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya, riwayat ini memberikan kembali kepada kita sebuah dorongan bahwasanya sholat kita ini, kalau kita sadar bahwasanya sholat kita banyak yang terkadang tidak khusyuk, banyak sholat kita yang terkadang tidak sesuai di awal waktu, sesuai dengan keutamaannya, dan kita menyadari bahwasanya sholat kita sering terdistract dengan banyak perkara yang menjadikan sholat kita tidak bisa optimal di dalam khusyuknya selama 5 menit di dalam setiap sujud dan rukuk yang kita selenggarakan. Kalau kita sadar bahwasanya sholat kita banyak yang kondisi yang semacam itu, kalau kita tadabbur pada surat Al-Ma'un ayat yang ke-6, disitulah kita memahami. Berarti janganlah kamu menahan apa yang bermanfaat, tapi berikanlah harta yang terbaik kamu, berikanlah manfaat. Dan diniatkan apa yang kita infakkan, apa yang kita berikan, apa yang kita hadiahkan, maka sesungguhnya itu yang akan memberikan kebaikan pada sholat yang kita selenggarakan. Bisa menutupi kekurangan, bisa menambal yang kurang dari apa yang menjadi kekurangan di dalam sholat yang kita selenggarakan kepada Allah. Tentunya kan kita sepakat ya, perkara hari ini yang paling sulit untuk khusyuk. Kalau kita merasa masih diuji oleh Allah dengan rasa khusyuk yang sering gagal, setidaknya jangan gagal untuk berbagi harta.
Kalau kita masih sering diuji oleh Allah dengan betapa susahnya menjaga kualitas kita di dalam sholat, setidaknya jangan sampai kita gagal dalam urusan harta yang kita titipkan kepada Allah, di mana titipan kepada Allah merupakan titipan yang tidak pernah disia-siakan oleh Allah. Makanya di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya wa yamnaunal mauna adalah mereka yang tidak beribadah kepada Allah dan tidak berbuat baik kepada makhluk, bahkan tidak mau meminjamkan sesuatu yang bermanfaat untuk membantu orang lain, padahal barangnya tetap utuh dan akan kembali kepadanya. Jika meminjamkan bantuan tidak mau, apalagi yang lebih berat daripada itu seperti membayar zakat dan membelanjakan hartanya di jalan Allah. Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya, al-ma'un itu artinya apa? Yaitu barang yang digunakan oleh manusia di sekeliling mereka seperti kapak, kanci, timba. Artinya, orang ini menahan barang-barang bermanfaatnya untuk dimanfaatkan orang lain, padahal itu nanti akan dikembalikan. Nah, itu makna secara spesifik. Adapun makna secara besar adalah bagaimana orang-orang yang mereka tidak bisa memberi manfaat kepada orang. Makanya berulang-ulang sering saya menasihati diri saya sendiri dan kita semuanya. Kun nahron walatakun bi'ron. Para ulama dulu tuh sering berkata kepada kita gimana? Kun nahron walatakun bi'ron. Jadilah kamu sebagaimana sungai. Jangan menjadikan dirimu sebagaimana sumur. Sumur itu susah diambil manfaatnya, itu sumur. Mau diambil airnya harus pakai timba, harus pakai pompa, dipakai mancing tidak bisa, dipakai mencuci tentunya harus pakai modal untuk mengambil airnya. Artinya sulit memberi manfaat sumur itu kecuali dengan syarat yang harus kita penuhi. Beda sekali itu dengan air, sungai. Sungai itu tidak memberi syarat. Kita pakai mandi bisa, tidak usah pakai timba, kita bisa nyuci, kita bisa mancing, bahkan mengeluarkan kotoran pun. Sungai itu setiap mengalirkan kotoran kita ke tempat yang jauh. Itu sungai. Makanya filosofnya orang yang beriman itu sebagaimana sungai. Janganlah sebagaimana sumur. Susah diambil manfaatnya. Sedekah itu memberikan banyak perkara pada kehidupan kita, karena sejatinya kualitas kehidupan itu didasarkan kepada kualitas manfaat yang kita berikan kepada orang. Tentunya kita masih ingat bagaimana ada seorang wanita bahagia, seorang wanita yang melampaui batas, tapi akhirnya diampuni dosanya oleh Allah ketika memberikan manfaat beberapa tetes air yang dia berikan kepada seekor anjing. Kalau memberikan manfaat kepada seekor anjing saja, sudah cukup bagi Allah untuk memberikan ampunan, memberikan tuntunan kepada wanita ini untuk bertobat, dan wanita ini akhirnya bertobat dan Allah terima taubatnya karena manfaat yang dia berikan kepada seekor anjing, apalagi manfaat yang kita berikan kepada orang. Jangan suka menahan harta, terutama kepada orang yang membutuhkan. Bisa jadi uang 1 juta untukmu itu remeh. Tapi bisa jadi uang 1 juta yang kamu miliki sangat bermakna luar biasa bagi orang lain. Dan sebenarnya kita tidak memberi, tetapi kita mengalirkan kembali apa yang Allah titipkan kepada kita kepada yang lebih berhak. Allah menitipkan kepada kita karena Allah berprasangka yang baik, bahwasanya kita akan memberikan kepada hamba-hambanya yang lain. Jadi sebenarnya kalau ada orang kaya, kalau dia beriman, maka dia kalau diberikan harta yang selalu bertambah, maka dia berprasangka dengan baik kepada Allah. Ya Allah, Allah menambahkan terus rezekinya kepada saya. Karena Allah memberikan kebaikan untuk saya, supaya saya kembali memberikan harta ini kepada orang lain. Jadilah fasilitator manfaat yang kita berikan kepada orang. Modalnya bukan dari kita, modalnya datang dari Allah. Tetapi itu akan menjadi bermakna ketika kita terus memberi manfaat kepada orang lain. Dalam satu riwayat yang sahih di dalam kitab Ahbabullah disampaikan, Allah itu memilih beberapa orang yang beriman untuk menjadi lapang hartanya. Allah itu memilih orang yang beriman, pada sebagian mereka itu lapang dengan hartanya. Dan Allah memilih mereka supaya mereka memberikan manfaat kepada orang lain. Allah tetap akan memberikan kepadanya karunia, selama mereka terus memberikan manfaat kepada orang. Tapi kalau mereka yang sudah dilapangkan hartanya kok tidak memberi manfaat, maka Allah ambil kebaikan dan yang Allah anugerahkan dan Allah pindahkan kepada yang lainnya yang mau untuk memberi manfaat dengan harta kelapangan yang Allah berikan kepada mereka. Maka inilah yang menjadikan kita memahami
betapa besarnya keutamaan ketika kita memberi manfaat kepada orang. Hal-hal yang kiranya bisa kita pinjamkan itu pun sudah mulia di sisi Allah. Apa yang kita bisa pinjamkan, mobilkah, apapun yang bisa kita pinjamkan, itu pun sudah mulia di sisi Allah. Padahal itu akan kembali utuh. Apalagi yang kita titipkan kepada Allah. Kalaulah tisu ditulisi Allah sudah bermakna besar, apalagi harta menjadi agung kalau sudah dititipkan kepada Allah. Saya tutup dengan sebuah kisah nyata. Ada seorang ulama dari Maghribi, dari Maroko. Ada seorang ulama dari Maroko. Ulama ini pada satu waktu bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW di dalam mimpinya selama 3 hari berturut-turut. Kita paham ya, definisi mimpi di dalam hukum syariat sunnah. Mimpi ketemu dengan Nabi SAW itu benar adanya karena syaitan tidak bisa menyerupakan dirinya dengan Rasulullah. Maka pada mimpi itu Rasulullah berkata, temuilah namanya Fulan bin Fulan bin Fulan wa absyirhu bil jannah. Katakan kepadanya dia itu mendapatkan rahmatnya surga. Karena beliau sering bermimpi 3 hari berturut-turut, mengganti berturut-turut setiap waktunya, maka akhirnya beliau betul-betul ingin untuk melaksanakan apa yang beliau jumpai di dalam mimpinya. Akhirnya beliau mengumpulkan uang, beliau ingin umroh ke Mekah. Karena beliau ulama dari Maroko, beliau punya link, beliau punya circle, ulama-ulama yang beliau kenal di Mekah juga. Sembari beliau umroh, beliau hubungi kolega-koleganya, teman-temannya. Tolong bantu saya untuk mencari namanya Fulan bin Fulan bin Fulan, kabilahnya ini. Maka teman-temannya bergerak untuk mencari di mana orang tersebut. Dan akhirnya dengan izin Allah, akhirnya ketahuan, mengkerucut kepada sebuah tempat, sebuah dusun yang agak tertinggal, agak jauh dari Masjidil Haram. Dan di situ disinyalir kuat ada seseorang yang bernama Fulan bin Fulan bin Fulan. Ada Fulan bin Fulan bin Fulan. Maka mereka, serombongan para ulama ini bersama teman-temannya mendatangi kampung tersebut. Ketika datang ke kampung itu, lalu ditanya, apakah di antara kalian ada orang yang bernama Fulan bin Fulan bin Fulan? Maka pemuka di kampung itu berkata, bala, ada. Tapi aneh ya, kenapa kalian itu mencari nama dia? Dia itu orang yang betul-betul tidak berguna di kampung kita. Bisa dibilang dialah sampah masyarakat. Nah, jawaban itu yang ditemui oleh mereka. Tapi ulama dari Maroko ini berkata, tidak apa-apa, biarkan saya pengen ketemu dengan dia. Maka ketika ulama ini akan bertemu dengan Fulan bin Fulan bin Fulan ini, dia menyangka akan ketemu dengan orang yang religius, agamis, dan lain sebagainya. Tapi kagetnya sekonyong-konyong beliau ketika mendapati laki-laki itu tidak sesuai dengan apa yang beliau bayangkan. Korban, laki-laki yang kelihatannya kayak orang rusak. Lalu ditanya sama ulama dari Maroko, anta Fulan bin Fulan bin Fulan? Betul. Apakah itu namamu? Iya. Lalu akhirnya sang ulama ini menceritakan, saya ini bermimpi ketemu Nabi 3 kali. Dan namamu disebut oleh Nabi dan dikatakan bahwasanya kamu adalah penduduk surga. Lalu laki-laki ini kaget betul. Lalu dia berteriak, apakah orang semacam saya bisa layak mendapatkan surga? Lalu ulama dari Maroko ini juga tidak tahu jawabannya. Cuma dia mengatakan, begitulah yang saya jumpai dalam mimpi. Maka akhirnya ulama ini lalu berkata, yuk kita ke Masjid Haram, yuk. Diajaklah orang tersebut. Lalu orang ini berkata, saya sudah lama tidak menginjakkan kaki di Masjidil Haram. Maka akhirnya beliau, ya sudah. Karena saya mendapatkan kabar gembira ini, saya mau. Tapi biarkan saya mandi dulu. Tapi akhirnya saya minta izin untuk mandi dulu. Boleh sayang. Maka pada saat itu, akhirnya ulama ini akhirnya mandi. Ketika orang ini kemudian mandi. Ketika beliau mandi, akhirnya beliau datang ke Masjidil Haram. Ketika beliau datang ke Masjidil Haram, beliau sholat. Karena itu sudah lama dia tidak sholat di Masjidil Haram. Maka sudah lama beliau tidak sholat di Masjidil Haram. Sebentar. Ketika beliau sudah lama tidak sholat di Masjidil Haram, maka setelah beliau sekian lama tidak sholat di Masjidil Haram, akhirnya beliau sholat. Beliau mandi, beliau bersih, dan beliau pada rakaat yang pertama nangis. Rakaat yang kedua beliau nangis. Rakaat yang ketiga beliau nangis.
Sampai akhirnya rakaat yang keempat di dalam sujudnya beliau pun nangis. Dan ketika beliau nangis pada saat itu, tanpa ada satupun yang menyangka, beliau ternyata meninggal dunia di dalam sujudnya. Yang menarik adalah sebelum sholat, dalam perjalanan ke Masjidil Haram, ulama itu bertanya sama beliau, apa sih yang sebenarnya kamu lakukan sampai aku menjumpai namamu di dalam mimpiku? Maka orang tersebut berkata, aku tidak punya amalan istimewa. Kecuali amalan yang aku lakukan adalah, aku pernah mendapati ada tetanggaku meninggal suaminya. Lalu ketika meninggal suaminya, maka aku bersumpah di hadapan Allah semata, aku akan membagi sedekahku menjadi 2. 50% untuk saya, 50% untuk keluarga itu. Dan tidak ada yang tahu apa yang aku lakukan kecuali hanyalah Allah semata. Aku penuhi kebutuhan keluarga itu setiap bulannya. Dan aku kurang, dan aku potong dari gajiku. Tidak ada sama sekali aku pernah mengurangi dari 50% yang aku bagikan. Maka mungkin itulah yang menjadikan Allah menerima amal perbuatan yang aku kerjakan. Masya Allah ya. Ini kisah disampaikan oleh seorang ulama besar. Dan inilah yang menjadi sebuah pelajaran. Harta itu recehan. Tidak sebanding dengan sayapnya seekor nyamuk. Tapi kalau sudah dititipkan kepada Allah, diberikan pada jalan yang Allah ridhoi, maka dia menjadi besar di sisi Allah. Inilah arti dari sebuah perenungan, wa yamna'unal ma'un. If I should ever leave this life, then this is my goodbye. No, I will always love you, and I won't ever leave your side. Please know that I did my best, and I've been nothing but blessed. I pray that we meet again in our new address. Oh yes, in heaven, with you every second, in the Prophet's presence. So take this moment